Pemirsa, kita malam ini bertemu kembali di tengah hiruk pikuknya dua kubu yang berkompetisi untuk memenangkan Pilpres mendatang. Dan yang menarik bahwa ini kami namakan Sudden Death Prabowo PS Jokowi Jilid 2. Jadi begitu serunya kompetisi ini sehingga tidak ada pertandingan ulang, kecuali suaranya betul-betul tipis. Dan kami malam ini ingin mengetahui konsep hukum dari kedua kubu ataupun dari dua kelompok yang malam ini hadir di sini. Menurut saya, kelemahan negeri ini dari zaman Orde Baru sampai reformasi adalah penegakan hukum. Dan karena penegakan hukum yang sama sekali terbengkalai, maka kepastian hukum pun susah didapatkan. Dan ini tidak hanya korupsi, tidak hanya kasus pidana. Bagaimana bisa ada tawuran atau perang tanding setelah pilkada-pilkada? Karena kepastian hukumnya yang sulit didapatkan publik. Kenapa begitu banyaknya pertentangan horizontal? Juga karena kepastian hukum. Karena itu kami malam ini ingin mengetahuinya, dan sekaligus pemirsa bersama kami agar adil, narasumber malam ini ditentukan oleh kubu masing-masing. Jadi benar-benar netral. Artinya bukan kami yang memilih narasumber. Dan memang saya udah bertekad ALC steril dari politik. Karena itu harusnya diskusi ini pun berlangsung kemarin, tapi karena ada hajatan KPU semalam, maka ini ditunda hari ini. Karena saya sudah cuti dan ALC pun ini yang terakhir sebelum Pilpres. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah Pilpres. Untuk pertama, tentu kalau dulu ke kubunya Jokowi JK, sekarang saya mau ke kubunya Prabowo Hatta. Saya ingin, siapa juru bicaranya terserah. Apa yang dilihat kubu ini, kelemahan penegakan hukum selama ini di negara ini secara menyeluruh? Tapi tentu saja saya minta tidak berpanjang-panjang. Baik, Pak Karni yang saya hormati dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi pembuka dari geng ini, Pak. Geng. Setelah itu nanti mereka akan bicara sendiri sesuai dengan visi dan misinya. Pertama adalah saya melihat apa yang disebut sebagai geostrategi di bidang hukum yang di Indonesia disebut sebagai ketahanan nasional. Ya, ini bekas gubernur Lemanas. Jadi hukum di situ diletakkan sebagai aspek sosial. Dan di situ fungsi dari hukum adalah mekanisme pengintegrasi, integrative mechanism. Jadi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, di situ hukum kelihatannya tidak menonjol. Jadi saya mengharapkan pada masa mendatang itu presiden yang akan datang itu akan melihat hukum itu sebagai determinan yang mandiri. Determinan yang mandiri bukan sebagai aspek sosial semata-mata, tapi sebagai gatra, kalau dalam bahasa politik itu gatra sendiri, ya, yang fungsinya sangat penting sebagai negara hukum, sebagai mekanisme pengintegrasi segala kepentingan dalam decision making dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau kita melihat hukum dan hak asasi manusia, itu tidak lain adalah
bagian dari nilai-nilai dasar demokrasi, core values of democracy, yang terdiri dari prinsip konstitusionalisme, kemudian supremasi hukum, good governance, promosi dan perlindungan HAM, desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, kemudian masalah kebebasan mass media, reformasi TNI dan Polri, dan juga masalah pengembangan civil society. Jadi kita lihat bahwa di dalam nilai dasar demokrasi itu hukum harus dapat perhatian. Hukum dan HAM itu adalah dua bidang yang merupakan core values demokrasi. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 17 2000 yang RPJPN sampai 2025. Itu kami harapkan nanti betul-betul bisa dievaluasi kembali menjadi GBHN-nya di bidang hukum, ditingkatkan. Kalau kita ribut masalah GBHN, hukum itu punya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan itu akan menjadi, setelah disempurnakan akan menjadi GBHN di bidang hukum. Kemudian masalah HAM, saya membaca berbagai koran saling menyudutkan. Kalau saya melihat bahwa masing-masing pihak ini mempunyai beban yang sama, mempunyai beban sendiri-sendiri yang tidak ada bedanya. Jadi saya berpikir, apakah tidak sebaiknya kalau kita mengembangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dulu telah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi sampai sekarang belum diperbaiki. Jadi itu akan salah satu bagian dari penyelesaian masalah-masa lalu yang selalu melihat ke depan sebagai sesuatu yang baik, tidak saling menyalahkan, yang katakanlah ya punya beban sendiri-sendiri. Kalau kita mau bicara masing-masing ikut sana ikut sini, itu ada beban masalah pada masa lalu. Kemudian masalah yang sangat penting lagi, yaitu masalah amandemen kelima. Amandemen kelima itu menurut saya penting sekali karena banyak kritik. Amandemen 1 sampai 4 itu banyak mengalami inkonsistensi dalam berbagai hal. Jadi saya sebutkan amandemen konsolidasi itu saya kira sangat penting.